Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau mengulas buku yang berjudul The Psychology of Money yang ditulis oleh Morgan Housel. Buku ini merupakan international bestseller yang telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa termasuk bahasa Indonesia dan telah dicetak sebanyak 7 kali dengan cetakan pertamanya yang berbahasa Indonesia pada bulan Mei 2021. Untuk saya, seseorang yang sangat jarang membaca buku mengenai investasi atau manajemen keuangan, saya menemukan buku ini menjadi sangat bermanfaat. Kesuksesan dalam mengelola uang tidak selalu tentang apa yang kita ketahui, tetapi tentang bagaimana kita berperilaku. Dan perilaku tentunya sangat sulit untuk diajarkan, bahkan kepada orang yang sangat pintar sekalipun. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya, orang biasa tanpa pendidikan finansial bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang berhubungan dengan ukuran kecerdasan hormonal. Dalam The Psychology of Money, Morgan Housel membagikan setidaknya 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara-cara aneh orang berpikir tentang uang dan mengajari kita cara memahami salah satu topik terpenting dalam hidup dengan lebih baik. Buku ini merupakan international bestseller yang termasuk ke dalam 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Dengan adanya uang, kita bisa memiliki kendali atas hidup kita. Tentu saja bukan kendali sepenuhnya atas semua aspek dalam hidup, tetapi setidaknya kita bisa lebih tenang dalam menghadapi beberapa persoalan bila memiliki cukup uang. Dividen tertinggi yang diberikan uang seperti yang dijelaskan dalam buku The Psychology of Money sesungguhnya adalah ketika kita memiliki kemampuan berbuat apa yang kita inginkan, kapanpun yang kita mau, dengan siapapun yang kita hendaki, selama yang kita bisa. Tak heran jika banyak orang menginginkan menjadi kaya karena merasa dengan kekayaan yang dimiliki bakal bisa memegang kendali hidup dengan lebih utuh. Tentu saja, setiap orang punya perspektif atau sudut pandang yang berbeda terkait dengan uang. Cara kita mengaitkan hubungan antara kebahagiaan dan kekayaan pun bisa berbeda-beda satu sama lain. Tak hanya itu saja, keputusan dalam menabung hingga berinvestasi pun bisa jelas berbeda-beda setiap orang. Seringkali kita disarankan untuk memiliki perencanaan keuangan jangka panjang. Memang itu merupakan saran yang bijak dan penting. Namun kita juga perlu menyadari bahwa dunia di sekeliling kita berubah. Cita-cita dan keinginan kita juga berubah. Dalam bab 14 dengan subjudul Anda akan berubah, kita akan mendapat sudut pandang yang menarik terkait betapa pentingnya untuk tetap mempertimbangkan perubahan keinginan hingga kebutuhan yang akan terjadi dalam hidup. Buku The Psychology of Money memuat 19 cerita pendek yang membahas dan mengupas berbagai hal terkait uang dan aspek-aspek kehidupan. Mengatur uang lebih dari sekedar memikirkan soal kekayaan, meski kadang perkara uang bisa membuat kita stres dan tertekan. Tapi dengan mencoba untuk memahami kebutuhan dan perkembangan dunia dari waktu ke waktu, kita bisa lebih bijak dalam memaknai uang. Tiap cerita dalam buku The Psychology of Money menghadirkan berbagai sudut pandang unik dan menarik terkait uang. Wawasan kita akan diperluas dengan memahami kompleksitas dunia yang kita tinggali, sekaligus membuat kita lebih mudah menerima realitas betapa dinamisnya kehidupan yang kita jalani ini. Kita pun akan disuguhi dengan berbagai data, kasus-kasus penting di dunia perekonomian, pertumbuhan dan perubahan ekonomi dari waktu ke waktu, hingga perspektif soal kebahagiaan. The Psychology of Money cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin lebih baik dan terarah dalam mengatur keuangan, hingga bagi yang ingin menemukan makna-makna baru untuk menjalani hidup yang lebih sejahtera. Sekian review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.